misalnya kita ngaku sebagai aparat misalnya gitu ya, ngaku sebagai aparat, tapi kok transaksinya malah jual beli satwa, bahkan ada satwa yang dilindungi, nah itu kan berarti tidak sesuai dengan profil gitu ya. Nah itulah kenapa dia mungkin mengaku di bank A itu sebagai jual beli burung gitu. Mungkin waktu itu KTP-nya juga belum PNS gitu ya, atau mungkin polisi atau mungkin TNI gitu. Nah, mungkin belum seperti itu di KTP-nya tercantum gitu. Nah kemudian kita lihat situ primat transaksi juga sangat banyak di rekening si Mr. A ini. Misalnya contohnya Triton, Nutter, Laser, Bayan, Walabi, Kuskus, Albino, Bovin, dan jenis-jenis hewan lainnya. Itu terlihat dari keterangan-keterangan transaksi antara si pihak kiri dan juga si pihak kanan dengan si Mr. A. Kemudian selain dia menerima langsung Mr. A, dia juga terima melalui namanya rekening bersama yang tadi gitu ya. Jadi pihak-pihak pembelinya transfer dulu ke rekening bersama, barulah dari rekening bersama ini ditransfer ke si Mr. A. Nah itu di contoh-contoh TXL. Kemudian contoh yang terakhir itu terkait dengan tambang gitu ya. Nah kalau tambang ini kan sebenarnya kalau masalah perizinan itu bisa kita cek di mau di ISDM gitu ya, mau di ISDM itu bisa diakses oleh publik gitu ya, bisa langsung pengecekan untuk melihat misalnya Bapak Ibu punya salah satu nama perusahaan gitu lah ya, perusahaan bahwa Ibu mau ngecek dia punya IUP nggak sih sebenarnya gitu ya, jadi usaha tambang. Bapak Ibu bisa ngecek di data mau di ISDM itu, dilakukan pengecekan. Nah cuman kan masalahnya sekarang kalau misalnya dia punya izin, nah bagaimana nih kita tahu dia itu sebenarnya sesuai nggak sih sama izinnya gitu. Nah kalau di PTA ini dia kan sebenarnya izinnya kalau kami cek di ISDM MODI gitu ya, dia itu izinnya sebagai IUP operasi produksi. Berarti kan dia sebenarnya punya lahan tambang gitu ya, punya lahan tambang, dia bisa melakukan penggalian sendiri gitu lah ya, penambangannya sendiri itu bisa dilakukan oleh si PTA karena dia punya BUP sendiri gitu ya, punya wilayah sendiri. Cuman waktu kita cek di mutasinya gitu, mutasi rekeningnya itu polanya itu tidak seperti pola perusahaan yang punya wilayah tambang gitu ya. Biasanya kalau punya wilayah tambang kan seharusnya dia ada transaksi dengan masalah pengadaan alat berat misalnya, ataupun penyewaan alat-alat berat gitu. Itu malah transaksinya banyak seperti dia itu jual beli barang tambang aja gitu. Jadi dia terima uang dari perusahaan tambang, sebelah kiri dia terima uang dari perusahaan tambang, dari smelter, sebelah kanannya dia transfer lagi ke perusahaan tambang, baik dia pemilik izin maupun tidak pemilik izin. Jadi kami dugaan di sini dia itu sebenarnya cuma ngambil barang, ngambil komoditas tambang dari perusahaan lain aja nih sebenarnya, baik itu perusahaannya dia berizin ataupun tidak berizin. Bahkan di sini kami menemukan bahwa si PTA itu tuh banyak terima seperti royalti. Jadi dia dana masuk banyak royalti, fee, dokumen yang kami dugaannya dokumennya itu dipakai gitu. Dokumen dipakai oleh pihak lain, dokumen terbang gitu ya, kalau kita sebutnya dokumen terbang dipakai oleh pihak-pihak lain yang nggak punya IUP gitu ya, dokumen dipakai agar si pihak lain itu bisa jual komoditasnya ke smelter misalnya, karena kan mereka butuh dokumen legal ya di situ ya, tapi mereka sebenarnya tidak punya izin, jadi mereka berilah dokumen si PTA ini. Ini kasusnya juga terkait dengan kasus yang Antam juga polanya seperti ini. Nah kemudian untuk kasus yang kedua, kalau kasus kedua ini dia benar-benar tidak punya izin nih. Jadi yang merah-merah itu jadi ada Mr. ABC gitu ya. Mr. ABC itu dia punya 4 perusahaan, di mana 4-4-nya itu nggak punya izin. Tapi kalau kita lihat polanya gitu ya, pola transaksinya itu dia transaksi sama perusahaan-perusahaan yang memang terkait batu bara. Ini kasusnya tambang batu bara. Jadi dana keluarnya juga banyak remarks seperti batu bara, batu, dan juga yang berindikasi pembelian batu bara ke pihak lain. Nah ini kalau ini sebenarnya karena dia sudah tidak berizin, udah otomatis salah gitu ya. Apapun transaksi yang dilakukan pasti sudah salah karena dia tidak punya izin IUP gitu. Nah mungkin sekian dari saya ucapkan terima kasih, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Komang sudah diberi